latihannya kayak kemarin, penguasaan lapang setengah ke depan gitu ya. Jadi setengah ke depannya itu harus terkuasai gitu. Gimana caranya gitu. Nah caranya kalau bisa ke depan itu selangkah atau 2 langkah, ke pinggir itu selangkah-selangkah gitu. Kiri kanannya selangkah-selangkah, usahakan yang rapi, 5 titik. 5. 5 titik. Oh iya. Jadi depannya 1, tengah, sama pinggir 3, yang di tengahnya kiri kanan. Ya, selangkah-selangkah pas ngambil bola atau naruh bolanya itu harus dinikmati gitu. Karena setengah ke depan itu harus dinikmati gitu, nggak bisa asal gitu. Karena nempatin bolanya. Ya, siap. Allah. Iya. Yo. Tumit dulu, makanya tumit dulu. Pas numpu itu tumit. Tumit dulu. Ini 15 kok. Kemarin 35 menit, kita lihat sekarang berapa menit ya, 15 kok. Yo, jangan dibanting, langkahin. Yo, di tengahnya itu di center nggak usah numpu, nggak usah duduk, santai ya, diem, langsung jingjit, ngelangkah lagi, lebih simple, dibuat sesimpelnya, seefisiennya, gitu. Bukan dirumit-rumit. Yo, tumit dulu. Yo, lebih dienakin lagi. Mana gerakan yang nggak perlu, ya nggak usah dipakai. Mana yang perlu dipakai gitu. Yo, ngebuka kakinya kurang lebar. Di titik fokus kakinya kurang lebar. Yo, jadi buka itu selangkah, balikin lagi selangkah, geser dikit. Jangan buka selangkah jadi balik 3 langkah. Nggak ada Jel, nggak ada 2 langkah kayak gitu, langsung buka, nggak ada 2 langkah, 2 gerakan kayak gitu. Ke pinggir itu nggak 2 langkah, cuman langsung ngebuka itu. Dengan kecepatan kok masa ada 2 langkah? Bisa sesantai itu. Jadi mana gerakan yang nggak perlu, mana itu, mana yang gerakan nggak perlu, mana. Jangan ditambah-tambahin lagi gitu. Gerakan harusnya selangkah, tambahin 2 langkah. Tambah cepat juga enggak gitu. Harusnya ngebuka langsung gitu. Yo, tumitnya ke depan itu tumit duluan.
pinggir usahakan tangannya panjangin. Lagi. Yo, tangannya dihabisin baru ambil. Terus habisin tangannya baru ambil, seolah-olah kita mau, nah gitu baru ambil. Kan itu cuman sarananya doang kok gitu. Jadi logikanya itu kita lagi ngambil, gimana sih caranya itu ngambil, masa tangannya di bawah. Yo, lagi. Jadi latihannya nggak boleh asal gitu. Yo, lagi. Jadi pas sudah siap, kitanya numpu semua full kaki, pas sudah mau ngelangkah itu jinjit. Tapi pas siap itu, siap dicemes itu, lutut itu tetap ditekuk. Bukanya jangan dikit, itu agak lebar dikit, tapi nggak boleh lebar juga. Kira-kira minimalnya itu sebahunya jelot. Gitu. Bahunya segimana ya, ikutin sebahunya, bukan asal-asalan ya. Jadi kekuatan tapi cemesnya dari mana itu, kakinya aja nggak kuat ya. Kaki-kakinya nggak kuat itu, kuda-kudanya nggak kuat kalau asal-asalan kayak gitu. Kita mau nyerang atau mau defend? Kalau mau defend ya kakinya tuh buka, itu kayak pemain sumo tuh buka tuh kakinya. Nggak ada pemain sumo itu berdiri. Jadi siapa yang kuat tuh pemain sumo itu lututnya ditekuk gitu. Pas lagi nyerang tuh sumo lari gitu, kakinya itu jinjit, liatin pertahanan ya. Pertahanan itu seperti apa sih gitu. Lagi. Nah, pas kembali jangan loncat coba. Ya, jangan diloncatin gitu. Langkahin aja, langkahin tenang. Langkahin tenang. Kalau kita defense-nya bagus, ngapain buru-buru gitu. Harus dipikirin lagi setelah itu mau naruhnya di mana. Gitu. Jangan buru-buru, harus lebih tenang lagi. Kalau pemain defense harus lebih tenang dari pemain penyerang. Gitu. Jadi penyerangnya itu ntar lambat ngikutin permainan kita, itu kita yang menang.
kayak gitu. Ya, jangan diloncatin aja, kembalinya jangan diloncatin. Untuk berdiri tegak aja udah berat itu. Tuh, ini kedepannya 3 langkah. Jadi kalau pas game itu nggak bisa selangkah-selangkah itu nggak bisa. Yo, langkahin. Semakin rapi, semakin simpel, semakin efisien ya. Jadi jangan ngebuang waktu, jangan banyakkan gerakan yang nggak perlu gitu. Nah itu ngapain double? Sampai saat ini Victor kayak gitu nggak? Walaupun dia yang bukanya itu di cemes itu double, cemes double, kan nggak kayak gitu. Jangan seperti orang lain tapi kitanya nggak tahu dasarnya gitu. Harus pelajari fungsinya apa sih gitu. Double, gerakannya itu double buat apa sih gitu. Apa tambah ringan atau tambah berat gitu. Apa menambah lebih cepat waktunya, kan tujuannya itu waktunya biar cepet gitu. Cepat mana semesan sama cuman selangkah gitu. Sementara kita masih ribut sama numpuk di tengah. Yo, fokus, lebih fokus lagi. Jadi pakai logikanya itu kalau lagi main gimana sih gitu. Oh ini nahan. Yo, ke tengahnya cepet ya. Jas, ke tengahnya cepet. Nah, ke tengah diam dulu 1 detik, baru ngelangkah. Diam dulu, langsung. Yo, pondasinya kuatin dulu, pondasi tengahnya itu kuatin dulu, jangan langsung ngelangkah-ngelangkah. Yo, pondasinya. Pondasi tengah, fokus, baru ngelangkah. Pondasi tengah kuatin, baru ngelangkah. Lagi. Jadi pondasi tengahnya itu harus diam 1 detik. Jadi ngelangkahnya itu benar, itu kuat dulu. Jangan kitanya belum pondasinya, kuda-kudanya belum siap, kita udah ngelangkah. Yo, baru 2 titik, sisa 3 titik lagi. Jadi dia enak-enak lagi, dia enakin. Jadi titik fokusnya itu harus kita konsen nih, mau di mana itu orang ngebuangnya itu kemana. Titik fokusnya itu. Nah diam di situ itu jangan langsung ngelangkah, diam dulu, kuatin dulu pondasinya. Kuatin pondasinya itu kayak gimana sih caranya? Itu lututnya ditekuk, bukanya agak lebar, tapi jangan terlalu lebar. Minimal itu sepundak kayak gitu. Jadi kuat, tinggal ngelangkah, langkahnya benerin lagi. Biar lebih rapih lagi, biar lebih enak lagi.
Tuh, itu masih ngegeser kakinya tadi. Geser. Masih mundur tuh. Pas Jelot mau apa? Mau maju itu kakinya masih ngegeser. Masih nggak diem itu. Masih ada ngegeser ke belakang. Nggak tahu licin, nggak tahu gimana. Jadi jangan pakai loncatan lagi. Langsung langkah ke depan. Jangan loncatan di tempat lagi. Loncatannya itu udah langsung maju ke depan kaki kanannya itu. Tuh kan itu ada double. Ada. Ada. 2 kali kaki kanannya, kaki kirinya, tetes baru Jelotnya ini. Coba diingetin, dirapihin. Diam. Nah, gitu langsung. Yo. Lututnya tekuk. Nah, jadi kurangin itu yang nggak perlunya kurangin itu. Lagi. Kalau udah siap itu ngapain double? Kan butuh waktu 1 detik tuh. Orangnya udah nyemes apa belum itu? Kalau orangnya yang nunggu-nunggu itu ya beruntung lah Jelot itu. Kalau orangnya yang cepat motong, cepret itu. Yo. Makanya asal udah siap itu, nggak usah banyak gerakan di tengah. Di tengah itu asal fokus kitanya, jangan terbagi sama pemikiran-pemikiran lain. Jadi kalau banyak pikiran yang lain itu kan sulit gitu. Belum mikirin orang mau nyemesnya kemana. Ini mikirin langkah aja numpunya kayak gimana. Yo, siap dulu. Tes, langkah. Sorry. Kayak seolah-olah pemain bola basket mau jumping itu mau selendang itu emang harus 2 kali itu numpunya double peraturannya. Numpu 2 kali ke tanah kan double. Megang bola lagi. Jadi nggak ada itu aturannya dari mana Jelot itu. Jadi jangan ngikutin orang, jadilah diri sendiri. Jelot mau siapa? Jadi Jelot gitu. Semua punya metodenya, semua punya itu. Tapi mana yang mau diambilnya itu? Salah ya. Jadi halnya itu kan sepele itu dasarnya itu. Ya, bener nggak? Dasarnya itu cuman gitu. Tapi kenapa jadi dipanjang lebarin itu? Harusnya dasar itu yang bagusnya itu lebih dipraktisin itu, bukan ditambah caranya jadi panjang. Orang hasilnya segitu-gitu juga. Gitu. Tuh, sadar nggak sadar Jelot koknya sampai makin jauh tuh. Tuh. Jadi jangan buang-buang yang aneh-aneh gitu. Tuh. Ngerasa nggak itu jadi jauh?
Ah, Lebih berasa mana aja apanya? gerakannya? Kan lebih simpel yang barusan kan? Iya. Makin jauh, makin enteng. Jadi kenapa harus dibuat berat gitu? Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, ya udah itu sama dengan 2. Ngapain harus dipikir cara lagi gitu biar tambah rumet gitu. Yo, lagi. Salah. Sebenarnya kan kalau ngecop sampai ke situ itu kan jarang gitu. Jarang terjadi gitu sampai ke ranah situ, ke kok yang ditaruh itu. Sebenarnya gitu. Masih kerasa? Kerasa. Yo, tinggal 1 titik. Jadi kurangi gerakan yang nggak perlunya, dikurangi. Tuh, lebih maju lagi. Tuh, liatin. Yo, kaki kanannya langkahnya gede lagi. Coba kaki kanannya langkahnya lebih gede. Yo, siap tengahnya gimana? Siap tengahnya. Lagi.
Lagi. Dienakin lagi. Lumayan. Jadi gampang dilihat ya, tapi dilakukan itu berat ya. Tapi ini itu perlu ya. Penguasaan lapang itu perlu ya. Kenapa sih kalau belakangnya itu jarang gitu? Kalau di sini itu di Subat itu jarang melakukan seteran di belakang gitu. Karena belakang itu pasti ngangkat gitu. Kalau kecuali kalau pas di lob serang ketinggalan gitu ya. Kalau raketnya di atas sih sebenarnya nggak akan ngambil di bawah gitu. Kalau raketnya di atas itu pasti nambah diserang lagi gitu. Yo, siap lagi. Kaki kanan yang pertamanya itu gedein gitu. Jadi kaki kanannya kalau yang pertamanya digedein itu pasti kaki kiri juga ngikut gitu, gede gitu. Jadi langkah pertamanya mau gede apa kecil gitu. Kalau kecil pasti kecil gitu. Tuh jelotnya udah makin mundur ya. Makin mundur lagi, lihatin. Tuh, udah makin jauh loh. Sadar nggak sadar makin jauh gitu. Ntar tinggal dua langkah, gimana dua langkahnya itu. Gimana satu langkahnya. Harus rebar-rebar, gimana itu caranya itu gimana. Lagi. Lagi. Enggak.
lagi. Wis, awas. Wah, pas mundurnya tuh. Makanya kuda-kuda posisi siap harus siap tuh. Jangan sampai kepleset lagi. Yo, tumit, ke depan tumit. Yo, masih 31 menit. Berarti lebih bagus dari kemarin. Nah, sekarang tambahin. Ambil. Terus buang ke pinggir tapi rempar. Buangnya rempar. Satu langkah rempar, satu langkah rempar. Ambil ke sana, terus buang ke kanannya itu rempar. Cuman satu langkah rempar. Kayak kita mau loncat harimau. Di pen loncat harimau. Terus? Nah, loncat. Buang, iya. Kayak jatuh. Kayak jelot kalau mau nerima di situ gimana? Nerima semesan ya. Udah biarin itu. Cuman rempar sambil jatuh gitu. Ke sini berarti. Sini. Oh, situ. Nah. Kayak loncat harimau. Yo. Iya, berdiri lagi. Cuman kalau bisa sampai titik sini nih. Nih kan telunjuknya tadi ke sini nih, telunjuknya itu nah sini. Daerah sini. Yo. Nggak apa-apa, nggak nyampe nggak apa-apa. Yo. Yo. Berdiri lagi. 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 Masih kuat? Yo, lagi. Yo. Kayak mau push up, tahan, das, push up. Ntar kalau udah kuat push up tuh sambil push up. Satu kali, naik kedua kali. Nah, gitu. Jadi jangan sampai badannya nahan, jangan. Lemes aja, entarnya itu jatuhnya lemes kayak main voli pantai itu lemes entarnya tuh. Kalau nggak dilatih kan bunyi gebluk gitu. Dadanya sakit itu. Tapi kalau dilatih kan enggak entarnya. Kan masih kuat kan? Cuma 15, jatuhin ke sini dulu, ntar ke backhand kayak gitu. Kan harus dilatih biar halus. Yo, biarin, nggak nyampe juga biarin. Nah, yo. Nah, kayak gitu itu nggak usah pengen langsung berdiri. Kita liatinnya, nikmatin hasil koknya kita. Pas mainnya. Baru orangnya maju, dianya masuk, kita berdiri gitu. Jadi jangan koknya belum nyampe, itu kitanya udah berdiri, itu jangan. Santai aja. Santai, menikmatinya santai. Jatuhnya itu menikmati santai. Yo, santai lagi. Kalau bisa ke sudut, agak sudut situ. Ke sudut Ini yang tadi tunjuk. Soalnya orang pasti kan nyari garis-garis ya. Nggak mungkin ke tengah-tengah tuh garis-garis. Entarnya itu kan kalau jelot tuh lawan yang alotnya itu garis-garis. Nah, gitu. Yo, usahakan lebih dihalusin lagi jatuhnya. Yo, lebih dihalusin lagi. Ces. Yo. Hati-hati ntar kalau pas pakai raket, nih. Bukan pakai kok lagi, ntar pakai raket. Kenapa? Tangannya sakit.
Yo, nggak apa-apa. Yo. Lagi. Enakin lagi. Lagi. Sekarang kalau nggak pakai jatuh gimana? Bisa nggak untuk nyampe ke situ tapi nggak pakai jatuh? Coba usahain 2 biji tes. Kan dari sini ke sini ke. Iya, jangan ini, minta 1 langkah loncat. Hah? Yo, Yang enggak. loncat, dua-duanya loncat. Kakinya loncat, kayak katak tuh loncat. Das. Yo, loncat, loncatnya kayak katak, kayak jelot kalau mau renang, jebur. Ini gini tuh. Tangannya yang ke depan, tangannya ke depan. Tangannya jatuhin. Yo. Ini kan kayak gini. Misalkan kayak gini. Ini kan kayak gini. Pas ini kan gini nih, langsung berdiri lagi. Kan bisa tuh. Oh, Jadi di ini tuh, dikurangin yang nggak perlunya. Gitu. ini gini. Yo, buang, koknya buang. Yo. Yo, buang. Satu lagi, buang. Yo. Nah, gitu. Jadi nggak usah double kayak gitu. Nggak usah double. Coba. Satu lagi. Yo. Nggak usah dari sana. Langsung ke sini. Nggak usah. Nah, gitu. Yo, lagi. Kan bisa. Jadi pas ini tangannya dua-duanya udah siap, takut ada jatuh kayak gimana gitu. Nah, kayak gitu. Kan bisa aja gitu. Kan sama tujuannya ke sini juga. Nyampe juga gitu. Ya, mau diloncatin boleh, itu mau satu loncatan kayak gitu kayak harimau boleh. Jalotmu jatuh boleh gitu. Jadi banyak caranya gitu. Nah, jadi banyak caranya itu jelot mau nyimpulin yang mana tuh. Biar satu langkah itu nyampe gitu. Kan sekarang 3 langkah nih ke depan itu. Nah, ini mau 1 langkah, gimana sih caranya gitu? Ya loncat. Loncat. Tapi kakinya itu harus jinggit itu. Ditekan tuh. Tekan jari-jarinya itu tekan, loncatin gitu. Kayak pemain bola basket aja. Coba ringnya itu kalau orang luar sih emang tinggi-tinggi. Kalau orang sini ringnya itu tinggi kan ya. Mau loncatnya bisa slam dunk kayak gimana gitu. Kalau jarinya itu jari kakinya didiemin gitu. Pasti kan ada jari kakinya digimanain gitu. Nah, ntar pelajarannya ke jari kaki tuh, jari kakinya harus gimana tuh. Biar loncatnya itu panjang gitu. Kayak katak tuh. Loncatnya panjang, liatin jelot loncat katak kok. Kelinci tuh, liatin loncatnya panjang kayak gitu. Ya cepet, gimana sih? Apa jegrek dia? Kan enggak. Nah, pelajari pas loncat itu, pelajari video slow motion kayak gimana sih. Nah, kita caranya pakai gitu. Jadi kalau misalkan caranya itu bisa dipakai, kenapa harus mikir yang rumit-rumit itu? Caranya peragain di rumah. Ya, jadi ada pelajaran yang di alam juga udah diajarin sebenarnya itu. Jadi kita mempelajarinya gimana gitu. Loncat kayak kodok, pendek kayak gitu, tapi loncat bisa 1 meter tuh. Gimana tuh caranya? Kita liatin jari kodoknya kayak gimana, lututnya gimana. Ya, yo istirahat dulu.